Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Gibeon Church. Ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki perenungan Katekismus Reformasi ke-46. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu bersama-sama kita baca jawabannya dan ayat Alkitabnya. Apa itu pernikahan? Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan dirancang Allah dari sejak semula agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup di dalam kasih, keintiman, dan kekudusan sebagai gambaran Kristus dan gerejanya. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Silakan duduk Bapak Ibu. Kapan nikah? Mungkin ini pertanyaan yang sering menghantui para single. Terutama kalau bertemu keluarga atau relasi yang lebih senior. Mungkin ada yang belum menemukan calon yang tepat. Atau bahkan belum menemukan panggilan untuk menikah itu sendiri. Mungkin ada yang setuju kalau lebih baik tidak menikah daripada bersama orang yang salah. Atau menikah untuk alasan yang salah. Tapi sebetulnya bagaimana sih pandangan Alkitab terkait pernikahan? Pernikahan adalah lembaga yang Allah ciptakan pertama kali. Di mana melalui pernikahan, institusi keluarga dibentuk. Melalui pernikahan, terjalin ikatan hubungan yang erat dan intim antara suami dan istri. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pernikahan yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita adalah hal yang dikehendaki oleh Allah sendiri dari sejak semula. John Piper memiliki definisi yang begitu indah mengenai pernikahan. Ia mengatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam suatu pernikahan menurut firman Tuhan adalah bahwa pernikahan itu adalah pekerjaan Allah. Dan tujuan pernikahan itu sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum menikah, tidak menikah, atau sudah tidak menikah? Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih baik dan lebih indah daripada kebahagiaan dalam pernikahan di dunia ini. Alkitab memberitahu kita bahwa pernikahan di bumi ini hanyalah cicipan, hanya teaser dari pernikahan yang sejati. Pernikahan di dunia ini hanyalah bayangan dari pernikahan yang sejati dan paling indah, yaitu antara Kristus dengan kita, gerejanya. Seperti yang dijelaskan firman Tuhan yang kita baca tadi. Alkitab memulai cerita pernikahan pertama antara Adam dan Hawa. Tetapi puncaknya ada di dalam kitab Wahyu. Dengan gambaran Kristus yang menikahi gerejanya. Ini adalah realitas yang lebih besar yang ditunjukkan setiap pernikahan di dunia. Melalui Alkitab, sesungguhnya kita dapat melihat kisah kasih terbesar yang pernah ada. Berbeda dengan pernikahan di dunia ini yang bisa berakhir. Pernikahan antara Kristus dan gereja tidak akan pernah berakhir. Kristus bahkan rela mati di salib agar kita bisa menjadi bagian dari pernikahan abadi ini dan bersatu dengannya selamanya. Inilah yang membuat pernikahan begitu istimewa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri.
Kita ambil waktu untuk bertobat di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita sering menjadikan pernikahan di dunia ini sebagai berhala. Baik saat belum menikah, tidak menikah maupun selama pernikahan itu sendiri. Kita seringkali lupa bahwa pernikahan kita yang sejati hanya ada di dalam Kristus Sang Mempelai kita. Hanya di dalam Kristus sajalah kita bisa menemukan kasih yang tak tergoyahkan dan tak bersyarat. Dan komitmen yang dalam yang kita rindu-rindukan selama ini. Hanya dalam Kristus, mempelai kita yang sesungguhnya, kita menemukan kasih sejati yang tidak akan kita dapatkan dari apapun dan siapapun juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami orang-orang yang sesungguhnya tidak pantas untuk Kau kasihi. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kami meragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu, Sang Mempelai sejati dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.